Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ibu Laila Sari SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching atau PPL 1 ini, serta rekan saya Saudara Farhan Armia. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai proses pembelajaran dan aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, di sini kita akan menjelaskan 3 pokok atau subtemanya. Yang pertama ada etika guru dalam proses pembelajaran dan pengetahuan. Yang kedua ada pengetahuan dan penguasaan teknis dasar guru profesional. Dan yang ketiga ada format penilaian pembelajaran mikro. Baik, saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu etika guru dalam proses pembelajaran dan pengetahuan. Sebagaimana yang telah kita ketahui di semester sebelumnya, bahwasanya etika ini dapat kita definisikan sebagai ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai, ilmu tentang tingkah laku, sikap, dan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, cara pandang seorang guru yang baik tentunya tidak hanya terfokus pada sesuatu yang menarik perhatiannya, namun harus meliputi seluruh kelas. Bersikap tenang, tidak gugup, tidak kaku, ambil posisi yang baik sehingga dapat dilihat dan didengar oleh peserta didik. Berikut beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, etika guru terhadap peserta didiknya. Guru hendaknya memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Keteladanan seorang guru adalah perwujudan dari relasi kegiatan belajar mengajar dan menanamkan sikap kepercayaan kepada siswa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap peserta didiknya dan memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan anaknya sendiri. Ya, jadi seorang guru harus memiliki sifat kasih sayang, mengayomi, dan saling menghargai, supaya diperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya, dan jangan disampaikan sesuatu yang melebihi tingkat kemampuannya, agar ia tidak lari dari apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Ringkasnya, berbicaralah dengan bahasanya mereka. Contohnya, guru mengajarkan peserta didik di kelas 3 SD. Tapi yang disampaikan oleh seorang guru tersebut adalah materi kelas 6 dengan bahasa yang sulit dipahami oleh peserta didik di kelas 3. Nah, makanya seorang guru harus mampu menempatkan di mana ia berbicara. Ketika berada di hadapan peserta didik kelas 3, maka berbicaralah sesuai dengan angkapannya mereka. Nah, yang kedua yaitu etika guru terhadap rekan sejawat. Dalam bergaul dengan sesama seorang guru, hendaknya kita harus bersikap terus terang, jujur, dan terbuka. Selalu ada kesediaan untuk saling memberikan saran, kritik, nasihat dalam rangka melaksanakan jabatan serta meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru, juga meningkatkan kualitas sekolah atau pendidikannya.
Ketiga, yaitu etika guru terhadap peserta didik, wali peserta didik atau orang tua. Sekolah ini dalam pelaksanaan pendidikan kepada peserta didik memang harus mengadakan kerjasama dengan orang tua mereka. Dengan adanya kerjasama ini, maka orang tua akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, para guru juga dapat pula memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat anak-anaknya agar mempermudah seorang guru dalam memahami karakteristik anak dan mempermudah dalam proses kegiatan pembelajaran. Lagi pula, pendidikan ini janganlah serta-merta langsung diserahkan kepada seorang guru, karena pendidikan anak-anak juga merupakan tanggung jawab sebagai dari orang tua, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu etika guru terhadap diri sendiri. Sikap seorang guru tidak hanya dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat dari perilakunya terhadap diri sendiri. Nah, etika guru terhadap diri sendiri diantaranya kita sudah bahas di semester lalu, jadi sedikit mengulang. Guru itu harus mempunyai sifat wibawa, tenang, khusyuk, serta memiliki keuletan agar para peserta didik ini tidak malas dalam belajar dan tentunya tidak bosan gitu. Apalagi seorang guru harus memiliki sifat yang kreatif agar proses belajar mengajar ini tidak monoton. Nah, yang kedua yaitu guru harus memiliki kesiapan alami atau fitrah untuk menjalani profesi mengajar, seperti pemikirannya yang lurus, niat yang baik, seperti dijelaskan di awal. Niatnya harus benar, tidak mengharapkan imbalan. Kemudian memiliki pandangan jauh ke depannya, bagaimana sekiranya pendidikan yang akan datang kemudian diterapkan kepada peserta didik. Cepat tanggap dan dapat mengambil tindakan yang tepat pada saat kritis agar guru berhasil menjalankan tugasnya serta mempunyai kemauan yang kuat. Artinya seorang guru tidak bersikap sembarangan, harus memikirkan apa yang akan dilakukan, apa yang akan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kelas maupun di dalam sekolah itu tersendiri. Nah, yang terakhir yaitu etika guru terhadap lingkungan masyarakat. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, berfungsi menjaga kelestarian nilai-nilai yang positif yang ada dalam masyarakat, agar pewarisan nilai-nilai masyarakat itu berlangsung dengan baik, dan sekolah sebagai lembaga yang dapat mendorong perubahan nilai dan tradisi itu sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan saling memahami antara sekolah dan masyarakat. Adapun etika guru terhadap masyarakat itu antara lain ya, guru hendaknya selalu berusaha berpartisipasi atau berkontribusi terhadap lembaga serta organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat itu tersendiri. Karena pada hakikatnya pendidikan itu kan merupakan tugas pembangunan masyarakat dan kemanusiaan gitu. Jadi kita harus memiliki bentuk kerjasama, kontribusi, dan partisipasi dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Farhan Armia. Terima kasih kepada Saudari Rafika. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai pengetahuan dan penguasaan teknis dasar guru profesional. Sudijarto mengemukakan ada 17 pengetahuan dan kemampuan teknik dasar guru profesional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang disiplin ilmu sebagai sumber bahan studi. Yang kedua, penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. Yang ketiga, pengetahuan tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Yang keempat, pengetahuan tentang berbagai model teori belajar umum maupun khusus. Yang kelima, pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar umum maupun khusus.
Yang keenam, pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya sebagai latar belakang, dan konteks berlangsungnya proses pembelajaran. Yang ketujuh, pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi. Yang kedelapan, pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kesembilan, pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar. Yang kesepuluh, pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan serta manfaatnya. Yang ke-11, penguasaan teknik mengamati dalam proses pembelajaran. Yang ke-12, penguasaan berbagai metode dan model mengajar. Yang ke-13, penguasaan teknik penyusunan instrumen penilaian proses perkembangan belajar. Yang ke-14, penguasaan teknik merencanakan serta pengembangan program pembelajaran. Yang ke-15, pengetahuan tentang dinamika hubungan interaksi antar manusia dalam pembelajaran. Yang ke-16, pengetahuan tentang sistem pendidikan sebagai bagian terpadu dari berbagai sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, penguasaan teknik memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses pembelajaran. Ya baik, di sini ada contoh format penilaian pembelajaran mikro. Saya ambil contoh nama mahasiswanya Farhan, jurusannya Fakultas Agama Islam. Program studinya Pendidikan Agama Islam. Kemudian mata pelajarannya fikih. Nah, ada dua aspek dalam tabel berikut, yaitu aspek yang pertama, aspek kompetensi, dan aspek yang dinilai oleh tim penguji. Yang pertama itu, aspek kompetensinya, perencanaan, tertulis, mendesain. Kemudian aspek yang dinilai oleh tim penguji, kemampuan dalam mencermati dan merumuskan kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, tujuan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, keterampilan membuka pelajaran. Nah, di sini yang dinilainya yaitu seorang calon guru dapat menarik perhatian siswa dengan berbagai caranya, dengan seperti menggunakan alat bantu atau pola interaksi yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, keterampilan bertanya dan menjawab. Nah, di sini yang dinilai calon guru dapat meminta atau menggali sebuah pertanyaan kepada siswa atau sebagai lainnya lah. Kemudian yang keempat, keterampilan menguasai dan menjelaskan materi. Nah, di sini aspek yang dinilai calon guru tuh dapat menguasai bahan materi tanpa melihat buku pelajaran dan menyajikan informasi secara lisan dan sistematis. Kemudian yang kelima, keterampilan penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini yang dinilai seorang calon guru tuh dapat menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materinya. Nah, yang keenam, keterampilan dalam memakai metode atau pendekatan dan strategi pembelajaran. Nah, aspek yang dinilai yaitu seorang guru dapat memakai metode dan strategi yang relevan dan cocok dengan materi pembelajarannya. Yang ketujuh, penampilan. Nah, di sini yang dinilai oleh tim penguji yaitu penampilan performance atau pakaian yang sasi dan gaya berdiri di depan kelas. Nah, kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Nah, di sini juga calon guru dinilai dapat menciptakan suasana pembelajaran yang optimal, aman, dan kondusif. Kemudian memberikan petunjuk atau teguran bila ada yang salah. Kemudian yang kesembilan, ketepatan penggunaan bahasa. Nah, di sini yang dinilai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dimengerti dan dipahami oleh anak. Kemudian yang ke-10, volume suara. Nah, di sini yang dinilai tekanan dan intonasi nada suara selama proses pembelajaran harus optimal. Kemudian yang ke-11, menyimpulkan dan melakukan evaluasi. Nah, di sini yang dinilai juga sebagai calon guru dapat menyimpulkan dan melakukan penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian yang ke-12, kemampuan mengakhiri atau menutup pelajaran. Nah, di sini juga dinilai seorang calon guru dapat meninjau kembali atau membuat ringkasan dan membaca hamdalah untuk sebagai penutup pembelajaran pada hari itu. Nah, jadi di situ nanti jumlah nilai dibagi 12. Itu sebagai contoh ya. Nah, di situ ada rentang nilai 80 sampai 100 dikasih A, 70 sampai 79 diberi B, 60 sampai 69 diberi C, 50 sampai 59 diberi D, dan 0 sampai 49 diberi E. Ya, kurang lebihnya seperti itu.
Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Farhan dan Rafika undur diri. Apabila ada salah-salah kata atau terbata-bata dalam mempresentasikan materi ini, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.